Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warlia, kelas Matematika 2018A. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan didasarkan pada pengukuran kuantitas atau jumlah dan berlaku untuk fenomena yang dapat dinyatakan dalam segi kuantitas. Penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Populasi yang digunakan seluruh perusahaan manufaktur pada semua sektor yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Sedangkan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan seleksi sampel, diperoleh sampel sebanyak 30 dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni ROA, leverage, size, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa faktor ROA, leverage, size, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2018. Keterbatasan pada penulisan ini bahwa penghindaran pajak hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan realnya karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit untuk diperoleh. Pada penulisan ini juga menggambarkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 8,7% relatif kecil, maka dapat dipastikan ada faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek dengan periode 7 tahun, sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penulisan. Hasil pengujian dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut. Yang pertama, investor dan kreditor hendaknya selalu mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi dan kredit, terutama pada perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak. Yang kedua, pihak manajemen hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, agar tidak melakukan praktek penghindaran pajak demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Kelemahan dan kebaruannya, di sini kelemahannya menurut saya sebagian kekurangan dalam jurnal ini adalah pemberian judul yang sangat simpel dan biasa. Yang kedua, laporan keuangan penghindaran pajak yang kurang menggambarkan keadaan realnya karena data tentang penghindaran pajak yang sulit diperoleh. Yang ketiga, tidak terdapat solusi untuk pemecahan yang diberikan atas fenomena ataupun kasus pada riset tersebut. Yang keempat, jurnal berisi tentang hasil penelitian perusahaan. Kebaruannya menurut saya jurnal ini dipublikasikan pada Maret 2020 dan untuk kebaruannya berdasarkan hasil yang saya peroleh, saya sudah search tentang jurnal yang sama dan ternyata jurnal tentang penghindaran pajak ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh orang lain. Untuk catatan satu paragrafnya, menurut saya judul jurnal yang tertera sudah menggambarkan isi dari jurnal kepada pembaca, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Terdapat juga penjelasan tentang latar belakang diangkatnya topik mengenai pentingnya pajak untuk negeri, serta sebagian penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pelaksanaan penghindaran pajak nyatanya masih bertabiat sah dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku, sebab perihal tersebut berdampak pada pemasukan pajak Indonesia yang tidak dapat bertambah secara signifikan dan tax ratio di Indonesia jadi rendah. Aspek terbentuknya penghindaran pajak di Indonesia dipengaruhi oleh sebagian aspek, yaitu RAO, leverage, dimensi industri, kompensasi rugi fiskal, kepemimpinan institusional, serta efek industri. Penulis juga membagikan sebagian contoh ataupun bukti perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, semacam PT Coca-Cola, IKEA, HSBC, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.